Hai guys, gimana kabarnya? Yuk belajar kimia menjadi lebih asik. Pernahkah kamu berpikir air yang mula-mulanya dingin akan mendidih ketika dipanaskan? Atau pernahkah kamu melihat es yang mencair ketika berada di suhu ruang? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, semua itu berkaitan dengan kalor. Tapi apa sebenarnya kalor itu? Mari kita pelajari bersama. Ketika kita memasak air di atas kompor, kita sebenarnya sedang menambahkan energi ke dalam sistem, yaitu air. Energi ini disebut sebagai kalor. Jadi, kalor adalah energi panas yang berpindah akibat perbedaan suhu. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Inilah sebabnya ketika kita menuangkan air panas ke dalam gelas, gelas pun ikut terasa panas. Begitu pula saat kita memegang es batu, tangan kita akan terasa dingin karena kalor berpindah dari tangan ke es yang menyebabkan es mencair. Selain itu, kalor bisa berpindah dengan 3 cara yang menarik, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah peristiwa kalor berpindah melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikelnya. Nah, misalnya, ketika kamu menyentuh gagang sendok yang berada di dalam sup panas, kamu akan merasakan panasnya. Lalu konveksi. Konveksi adalah peristiwa kalor berpindah melalui zat cair atau gas. Misalnya ketika memasak, kamu akan melihat asap naik ke atas atau ke udara. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah kalor yang berpindah tanpa medium. Misalnya, ketika kamu berada di terik matahari, kulitmu akan terasa panas. Nah, setiap benda memiliki energi dalam, yaitu energi total yang tersimpan di dalam suatu sistem, baik dalam bentuk energi kinetik yang terjadi akibat pergerakan partikel, maupun energi potensial yang terjadi akibat interaksi antar partikel. Saat suatu benda menerima kalor, energi dalamnya akan bertambah, karena partikel di dalamnya mulai bergerak lebih cepat. Sebaliknya, jika benda kehilangan kalor, energi dalamnya akan berkurang, karena gerakan partikel yang melambat. Misalnya, ketika kita memanaskan air, kalor ditransfer dari sumber panas ke air. Molekul-molekul air menyerap kalor dari sumber api, yang menyebabkan mereka bergerak lebih cepat. Hal ini meningkatkan energi kinetik partikel air, sehingga energi dalam air akan bertambah. Selain kalor, energi dalam suatu sistem juga bisa berubah karena adanya kerja. Kerja adalah energi yang menyebabkan perpindahan atau perubahan volume. Misalnya, mesin mobil yang bekerja. Saat bahan bakar terbakar, kalor yang dihasilkan meningkatkan energi dalam gas di dalam mesin. Gas yang memanas akan mengembang, mendorong piston untuk bergerak, sehingga energi dalam tadi diubah menjadi kerja yang menggerakkan kendaraan. Ketiga konsep ini dihubungkan oleh hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa perubahan energi dalam sistem adalah hasil dari kalor yang masuk atau keluar, serta kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut. Secara matematis, hubungan ini dapat dirumuskan sebagai perubahan energi dalam atau delta U sama dengan kalor atau Q dikurang kerja atau W. Artinya, jika suatu sistem menerima kalor, energi dalamnya akan bertambah. Tetapi, jika energi ini digunakan untuk melakukan kerja, sebagian dari kalor tersebut akan berubah bentuk menjadi energi mekanik. Sebaliknya, jika sistem kehilangan kalor atau menerima kerja dari luar, energi dalamnya akan berkurang.